Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Bidan ini. Nah, kali ini aku mau membahas tentang tanda ketidaknyamanan pada kehamilan tua atau kehamilan trimester 3. Biasanya ini dikeluhkan sama ibu-ibu hamil yang udah kehamilannya gede ya. Biasanya ada yang ngomong, ada yang ngeluh kalau setiap pemeriksaan tangan kakinya kebas, kemudian sulit buang air besar, kemudian lebih sering pipis, pinggangnya jadi mulai lebih sakit, terus tuh kayak tidurnya mulai tidak nyenyak, keringatnya juga mulai banyak, kalau malam-malam keringat banyak kayak gitu. Ibu-ibu pasti kan kebanyakan pada nggak tahu nih ini kenapa, apalagi untuk yang kehamilan pertama biasanya suka khawatir. Nah, di sini aku mau bahas biar ibu-ibu semua jadi tahu nih itu tuh kenapa. Terus itu tuh bahaya atau enggak sih gitu. Kebanyakan ibu hamil apalagi yang pertama atau yang kedua yang ketiga juga, kalau misalnya tingkat kecemasannya ibunya sendiri itu tinggi, biasanya suka ya cemas, memikirkan ini tuh bahaya nggak sih gitu, padahal kebanyakan dari apa yang dirasa ibu itu nggak bahaya. Nah, makanya ibu-ibu harus rajin buat baca buku KIA. Jadi kita panduannya ke buku KIA atau buku PINK, buku kartu ibu dan anak. Nah, ini buku yang lama, ini dipakai buku yang lama ya, karena sekarang ada yang baru. Kalau yang lama tuh ini depannya kayak gini, belakangnya polos. Kalau yang lama depannya kayak gini, ini ada khusus ibu, jadi tidak ada depan belakang. Jadi ini khusus ibu ya, khusus ibu hamil. Di sini ada banyak banget hal yang dicantumkan, lebih komplit, lebih lengkap ya, dari mulai pencatatan hasil pemeriksaan sampai dengan apa yang dibutuhkan ibu terkait nutrisi dan banyak hal. Makanya daripada selain mendengarkan konseling yang diberikan sama bidan, alangkah lebih baiknya kita juga harus suka baca sedikit-sedikit ya. Dan ini juga ada bagian untuk anak, jadi ini bagian untuk ibu, ini jadi kebalik kan, ini bagian untuk ibu, nah ini bagian untuk anak. Di sini buat daftar anak pas lahir, terus tuh buat bikin aktenya, ada surat keterangan lahirnya, terus kemudian ada juga konseling untuk anak, dalam arti tuh kayak penjelasan nih anak tuh keadaan kayak gini baik atau buruk gitu. Terus ada cara makannya, tumbuh kembangnya. Jadi ibu-ibu yang di rumah punya yang kayak gini, udah punya yang baru nih, boleh dibaca karena jauh lebih lengkap. Untuk yang punya yang lama juga boleh dibaca atau cek-cek di YouTube yang terpercaya ya, dari tenaga-tenaga kesehatan, jadi biar nggak keliru. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, mau bahas ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3 atau kehamilan yang sudah besar. Jadi kita panduannya aku panduannya ke buku KIA ini yang pink ya. Nah, selain ke buku KIA, aku juga panduannya banyak ke buku-buku kayak kebidanan kayak gitu. Terus bahasan ini juga waktu itu pas aku tingkat akhir itu bener-bener dibahas full, dan ini kayak nempel banget di kepala aku. Nempel ya dalam arti tuh kayak ya bahasannya tuh kayak jauh lebih berkesan, terus lebih diingat gitu, karena emang aku nyusun, terus kebetulan ada bahasan itu. Nah, jadi yang pertama itu aku mau bahas dulu kenapa nih ibu hamil yang trimester 3 itu lebih sering pipis. Kenapa coba? Karena jawabannya tuh karena bayi semakin membesar, kemudian ia akan menekan pada bagian kandung kemih ibu, sehingga ibu menjadi lebih cepat ingin pipis, buang air kecil ya. Dan itu merupakan hal yang normal, tidak ada kesenjangan dengan teori yang ada di buku atau di KIA ini. Terus juga nih ada lagi kenapa misalnya ibu hamil yang gede itu lebih sering sakit pinggang. Nah, itu tuh karena si panggul itu kan bentuknya seperti ini ya, dan di tengah-tengah ini adalah kepala.
Biasanya kalau kehamilan yang semakin membesar itu akan membuat ibu akan semakin menekan kepada bagian pinggul ibu, sehingga ibu akan jauh lebih sering sakit pinggang, karena pinggang ibu menopang bebannya yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kan di dalamnya ada bayi, ada cairan. Mungkin selain menopang tubuh ibu, sekarang ibu juga jadi menopang tubuh bayi, dan itu juga tidak ada kesenjangan dengan teori. Keadaan itu merupakan keadaan yang umum dan lazim dirasakan oleh ibu hamil, dan semua ibu hamil biasanya merasakan itu, dan itu normal. Sebentar. Nah, terus maaf ya ada gangguan dulu. Terus gini, kenapa sih ibu hamil itu khususnya yang trimester 3 itu suka sulit buang air besar? Nah, untuk ibu-ibu hamil yang sulit buang air besar pada kehamilan trimester 3, ibu jangan khawatir, karena itu juga keadaan yang normal. Kenapa dikatakan keadaan yang normal? Karena dengan seiring berjalannya waktu, kehamilan ibu semakin membesar, itu akan membuat usus-usus ibu menjadi tidak stabil, atau maksudnya tuh jadi kayak kegeser gitu ya posisinya, sehingga untuk pengeluarannya pun biasanya jauh lebih sulit, terus mulasnya juga jarang. Terus kenapa misalnya obstipasi? Karena si rektum atau saluran buang air besar ibu itu tertekan oleh bayi yang semakin besar, dan itu juga keadaan normal. Terus ibu mudah berkeringat, kemudian sulit tidur. Kemudian sulit tidur itu juga keadaan yang normal, karena metabolisme ibu hamil itu, apalagi yang kehamilan besar ini yang sedang aku bahas, itu memang akan seperti itu. Jadi mereka itu metabolismenya jadi itu tuh kayak masuk jadi lebih panas gitu, jadi lebih gerah gitu ya. Dan itu tuh solusinya untuk biar kayak gitu tuh boleh pakai kipas, tapi jangan terlalu misalnya full dari pagi nih, atau tiap rebahan main, atau mungkin mau tidur tuh pakai kipas. Jadi nggak harus kayak gitu ya. Jadi ibu boleh memakai kayak baju yang lebih nyaman, misalnya yang kainnya lebih menyerap keringat, tipis, dan kalau misalnya bisa ya jangan terlalu yang pakai kayak yang ketat terus tebel kayak gitu. Udahlah pakai yang tipis aja, dan itu nggak masalah gitu. Itu bisa buat ibu tidur jauh lebih nyaman, meskipun kadang udah dasteran tapi masih tetap gerah. Makanya boleh pakai kipas ya, karena emang metabolismenya emang berubah banget, jadi jauh lebih panas ke badan dan lebih berkeringat. Terus juga kalau misalnya untuk penanganan obstipasi, sakit pinggang yang kayak gitu, itu boleh dilakukan kayak misalnya terapi-terapi, bukan terapi ya, tapi kayak kegiatan sehari-hari, kayak misalnya jalan-jalan santai kayak gitu, terus senam ibu hamil, terus tuh kayak kalau misalnya sakit pinggang boleh kalau tidur itu disanggah sama bantal gitu. Jadi carilah posisi senyaman mungkin. Kalau untuk obstipasi boleh makan pepaya gitu. Terus karbonnya untuk ibu yang trimester 3 itu boleh dikurangi dengan misalnya tuh nasi yang biasanya lebih dari 100 gram, sekarang mulai 100 gram, karena itu efektif banget buat kayak menghilangkan atau meringankan sakit pinggangnya. Bukan berarti mengurangi makanan bisa menghilangkan kayak gitu ya, enggak sih, tapi kayak ya lebih ringan, badan juga lebih ringan gitu, kayak gitu. Coba untuk lebih banyak makan sayur kayak gitu, supaya dari sakit pinggang itu selain sakit pinggang kan tadi suka obstipasi, udah mah sakit pinggang ditambah obstipasi, jadi makin males kan ke kamar mandi. Jadi tuh coba untuk banyakin kayak senam hamil itu ada loh di sini. Kalian itu sebenarnya tinggal lihat sama praktekin, dan itu mudah banget gitu, mudah banget, cuma kayak duduk selonjoran atau tidur gerakannya cuma kayak gitu, tapi itu efektif banget ya, efektif banget. Terus untuk yang obstipasi boleh makan kayak banyakin yang serat-serat kayak pepaya, terus tuh jeruk kayak gitu. Banyak lah makanan-makanan yang berserat boleh dimakan, boleh misalnya yang tadinya nggak suka dicoba buat suka, karena itu nolong banget. Dan ternyata banyak pasien aku juga yang udah ngejalanin kayak gitu katanya jauh lebih enak.
jauh lebih enak, buang air besarnya lancar kayak gitu. Terus senam hamil ngikut-ngikut di Google atau di YouTube kayak gitu, terus atau ngikutin yang ada di KIA, ternyata katanya pinggangnya juga jauh lebih baik gitu. Terus untuk yang suka kebas atau apa, memang pada kehamilan trimester 3 ini suka lebih sering pegel, yaitu karena badan kita sekarang bukan hanya menopang badan kita, tapi juga menopang ada bayi yang semakin besar dan banyak hormon yang berubah, terus banyak keadaan tubuh kita yang memang uh, tidak pada porsinya gitu, karena sekarang memang ada bayinya, bukan tidak ada porsinya, tapi memang keadaan kita memang sudah berbeda. Ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil itu memang kebutuhan pola istirahatnya, kebutuhan eliminasinya, atau ya eliminasi itu buang air kecil, buang air besar, itu memang berbeda, kebutuhan makannya berbeda, keadaan tubuhnya berbeda. Jadi tidak boleh menjudge ibu hamil A, B, dan C. Nah, untuk yang dikeluhkan tadi itu keluhan yang normal yang biasa terjadi, dan itu semua aman, tidak ada kesenjangan dengan teori, jadi jangan khawatir. Nah, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua, setidaknya meskipun mungkin ada beberapa hal yang tidak berkenan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.